Karena Allah tidak melihat daripada pekerjaannya, tidak melihat dari hartanya, tidak melihat dari penampilannya, tapi Allah melihat dari iman dan amal solehnya. Masya Allah. Kadang saya iri melihat orang-orang yang seperti ini. Semangatnya luar biasa. Dia lebih tua dari saya, tapi semangat untuk ibadah sholat berjamaah, Masya Allah, nggak kalah dengan anak-anak yang muda-muda. Itu para jamaah itu. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini, sholatnya seorang laki-laki fil jamaah ketika dilaksanakan dengan berjamaah yudha'af, maka dia akan dilipat gandakan pahalanya hamsina wa isrina dha'fan, 25 derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya dia di langit menjadi orang yang betul-betul masyhur. Masyhur itu yang dikenal, dipuji, didambakan, maka itu merupakan orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang najihun, orang-orang yang sukses dalam hidupnya. Sebaliknya, kalau kita hidup di dunia ini, seandainya kita masyhurun fid dunya wa majhulun fis sama. Di dunia kita dikenal, dihormati, dimuliakan, ya. Bukan karena ilmu, bukan karena amal soleh, tapi mungkin dipuja-puja atau dihormati karena dunia, karena harta. Tapi di langit itu majhul, tidak dikenal, tidak didambakan, tidak dimuliakan, tidak didoakan. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang halikun, orang yang celaka, orang yang khasirun, orang yang rugi. Maka para jamaah Bapak Ibu, tetaplah kita istiqomah, karena tujuan hidup kita ini adalah bukan di dunia ini, tapi tujuan dari kehidupan kita yang akhir adalah nanti di akhirat kelak. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Di dalam surat Al-Baqarah 195 Allah Azza wa Jalla menyatakan, di dalam surat Qasas ini, di dalam surat Qasas ini Allah menyatakan, hendaknya engkau mencari apa yang Allah berikan kepada kalian, yaitu kehidupan akhirat. Jadi di dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk kita senantiasa mendambakan kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu hanya sekedar kita memanfaatkan semua fasilitas yang Allah titipkan, yang Allah berikan untuk meraih cita-cita kita yang tertinggi, himmatul muluk, himmatul a'la. Cita-cita kita yang tertinggi adalah di akhirat. Itu tujuan orang hidup, orang mukmin seperti itu. Jadi dunia ini hanya sebatas sebagai fasilitas yang hanya sekedar kita manfaatkan, kita gunakan untuk tujuan sesuatu yang kita raih. Ya. Seandainya kita punya sepeda yang di dunia ini kita gunakan untuk tujuan arah yang kita tuju. Pastinya kita punya tujuan, beli sepeda, beli motor, beli mobil, beli rumah, beli apapun yang Allah berikan. Fasilitas dunia ini pasti semua orang itu punya khitab, punya tujuan, punya maksud, punya niat. Tujuannya apa? Kalau dia orang mukmin, pastinya semua fasilitas yang Allah berikan tujuannya untuk akhirat. Kenapa? Karena tempat tinggal orang mukmin itu di akhirat. Tempat tinggal orang yang beriman itu nanti di surga, bukan di dunia ini. Innal muttaqina mafaza, sesungguhnya disediakan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yaitu adalah mafaza. Mafaza adalah tempat yang betul-betul di situ tidak akan pernah merasakan keletihan, kesusahan, kecapean.
Sebagaimana Imam Qatadah, Imam Mujahid menafsirkan mafaza ini adalah yaitu tempat untuk rekreasi, tempat untuk bersenang-senang, dan itu abadi selamanya. Itu orang mukmin. Sedangkan orang yang bukan mukmin atau orang kafir, pastinya mereka menjadikan dunia ini sebagai orientasi yang pertama. Jadi para jamaah Bapak Ibu, maka sekali lagi saya katakan, jadilah kita di dunia ini menjadi orang yang didambakan oleh para penghuni langit. Para penghuni langit ini siapa? Ya banyak mereka, para malaikat atau makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang lainnya. Makanya terkait dengan tema yang kita bahas adalah orang-orang yang senantiasa didoakan oleh malaikat adalah mereka orang-orang yang masyhur, orang yang betul-betul terkenal, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang hidupnya senantiasa dia sukses, bahagia. Itu orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Sedangkan orang-orang yang tidak didoakan malaikat adalah mereka orang-orang yang celaka, orang-orang yang rugi hidupnya. Kenapa? Karena penghuni langit sendiri tidak mengenal siapa dia. Siapa dia? Ngapain didoakan? Karena semasa hidupnya saja dia tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal Rabb-nya, Tuhannya. Dia tidak mengenal Rasulnya. Maka tidak akan mungkin didoakan oleh malaikat. Jadi para jamaah Bapak Ibu, berangkat daripada tema yang akan kita kaji adalah, maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dan saya pribadi mudah-mudahan termasuk orang-orang yang masyhurun fis sama walau kana majhulun fid dunya. Meskipun kita di dunia tidak dikenal sebagai orang kaya, sebagai pejabat, sebagai pemimpin, sebagai artis, sebagai penyanyi, sebagai bintang film, sebagai orang yang punya popularitas, status sosial, jabatan dan sebagainya, itu tidak penting. Yang penting adalah kita masyhurun fis sama. Bagaimana bisa didambakan, dikenal oleh para penghuni langit, terutama para malaikat. Kenapa? Karena kita sudah membaca surat yaitu Al-Mu'min atau Ghafir. Jadi Bapak Ibu jangan lupa terus dibaca di rumah. Dambakan apa yang kita sampaikan ini menjadi diri kita. Kita termasuk bagian daripada ayat ini. Di dalam surat Al-Mu'min, surat Ghafir, surat yang ke-40, ayat yang ke-7, 8, dan 9. 3 ayat ini adalah orang yang masyhurun fis sama, terkenal oleh penghuni langit. Mana buktinya Ustaz? Kita bacakan. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawla yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Apa kata Allah? Mereka para malaikat yang memikul arsy Allah, para malaikat yang memikul arsy Allah, dan para malaikat yang di sekitarnya, mereka bertasbih siang dan malam memuji Allah, dan mereka senantiasa para malaikat itu beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan para malaikat itu senantiasa memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Insyaallah, memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa 'ilma, ya Tuhanku, rahmatmu dan ilmumu meliputi semua yang ada di alam semesta ini. Ini doa malaikat ya, doa malaikat. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak, ya Allah, ya Tuhanku, kata para malaikat, ampunilah orang-orang yang senantiasa hijrah bertobat dan kembali kepada jalanmu, mengikuti syariatmu, melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi laranganmu, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulmu. Waqim adzabal jahim, dan jauhkanlah mereka, wahai Allah, dari siksa di neraka jahanam.
Subhanallah. Ini doa malaikat. Bapak Ibu, ya, nanti dibaca lagi di rumah. Surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat yang ke-7, 8 dan 9. Tidak berhenti di sini. Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Terus malaikat berdoa, ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang saleh dari kalangan bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan-keturunan mereka. Masya Allah, dapat doa semua. Siapa? Orang-orang tua kita. Selama mereka beriman, selama mereka taat tunduk patuh kepada Allah, bertauhid, dan mereka beramal saleh, istri-istri kita, anak-anak cucu kita terus mengikuti perintah Allah, mengikuti syariat Allah, meneladani sunnah-sunnah Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan surga Aden dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Sesungguhnya Engkau wahai Allah yang zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Cukup? Belum cukup. Satu lagi. Doa malaikat, para malaikat mengatakan waqihimus sayyi'at. Apa? Ya Allah, jauhkanlah mereka dari bencana, musibah, apapun kejahatan-kejahatan orang yang berbuat jahat kepada mereka. Wa man taqi sayyi'at yauma idzin faqad rahimtah. Sebagaimana orang yang Engkau berikan perlindungan dari kejahatan pada hari ini, sungguh Engkau telah memberikan rahmat. Wa dzalika wal fawzul 'adzim. Yang demikian itulah fawzul 'adzim, keberuntungan yang besar. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat Allah yang dimana Allah menceritakan bagaimana makhluknya malaikat yang mulia senantiasa mendoakan orang-orang yang salih, orang-orang yang taat, orang-orang yang bertobat kepada Allah, orang-orang yang ittiba'us sabilullah, mengikuti jalannya Allah. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal dunia. Terus malaikat terus berdoa seperti itu. Makanya para jamaah, ini kegembiraan. Hada busrolana walil mu'minin walil mu'minat. Ini kabar gembira bagi orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Sama aja. Siapapun selama mereka beriman, bertakwa, beramal saleh, mengikuti aturan Allah, syariat Allah, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya, maka didoakan malaikat. Siapa yang tidak ingin didoakan malaikat di antara kita? Pasti semuanya ingin. Makanya itu para jamaah, masyhur fis sama itu merupakan amrun adzim. Terkenal di langit itu urusan yang betul-betul luar biasa, urusan yang sangat mengagumkan, syai'un ajib, suatu yang luar biasa mengagumkan. Jadi kalau kita pengen terkenal, Bapak Ibu, jangan pengen terkenal di dunia, tapi hendaknya kita terkenal di langit. Tentunya mendapat doa dari malaikat. Bisa jadi orang yang kehidupannya hanya rendahan, pekerja, kuli bangunan, kuli bata, grab, becak, atau penjual apapun, ya, penjual nasi atau yang lain, daripada mereka yang punya jabatan, punya kedudukan, punya harta yang banyak sekali, tapi mereka tidak taat kepada Allah, tidak mengikuti syariat Allah, tidak mau menghidupkan sunnah-sunnah Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang tidak dikenal di langit. Para jemaah Bapak Ibu, suatu hari saya itu pernah bertemu dengan tukang becak. Ketika kita mampir ke masjid, tiba-tiba tukang becak itu pun mampir ke masjid. Kemudian saya tanya, Insya Allah Pak, jenengan luar biasa semangatnya. Kira-kira jenengan
kok mengutamakan sholat berjamaah? Kenapa? Lebih baik kan cari duit kan enak. Maka tukang becak itu mengatakan, ya dunia cari duit. Tapi kalau sholat jamaah ya sebisa mungkin ya kalau bisa dijaga. Masya Allah. Tukang becak, apa pekerjaan tukang becak ini? Mungkin kalau menurut Anda, menurut manusia semuanya itu derajatnya rendah. Ya, kadang dapat konsumen, penumpang, kadang enggak mesti. Beda kalau pegawai negeri, setiap bulan digaji, dapat gaji. Beda pejabat, ya, ataupun mereka yang punya harta, sukses bisnisnya. Tapi tukang becak ini bisa masyhurun fis sama, dikenal oleh penduduk langit. Kenapa? Karena Allah tidak melihat daripada pekerjaannya, tidak melihat dari hartanya, tidak melihat dari penampilannya, tapi Allah melihat dari iman dan amal solehnya. Masya Allah. Kadang saya iri melihat orang-orang yang seperti ini. Semangatnya luar biasa. Dia lebih tua dari saya, tapi semangat untuk ibadah sholat berjamaah, Masya Allah, nggak kalah dengan anak-anak yang muda-muda. Itu para jamaah itu. Dan ini saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat di dalam kitab yang disampaikan oleh Syekh Dokter, yaitu Fadil Ilahi Zahir. Judulnya orang-orang didoakan oleh para malaikat. Dijelaskan di dalam poin-poin tersebut, orang-orang yang didoakan malaikat, di antaranya apa? Kemarin sudah kita jelaskan, yaitu orang muslim yang mendoakan saudaranya meskipun tanpa sepengetahuan saudaranya. Dakwatul muslim li akhil muslim bidahil ghaib mustajab. Ya, jadi hadis yang sudah kami sampaikan kita kupas panjang lebar. Doa seorang muslim kepada saudara muslim tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya pasti mustajab, akan diamini oleh malaikat. Dan hari ini Nabi SAW menyampaikan kepada kita semuanya dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini, salatul rajuli fil jamaah yudha'afu ala salati fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa 20 di'fan. Apa kata Nabi? Salatnya seorang laki-laki fil jamaah ketika dilaksanakan dengan berjamaah yudha'af, maka dia akan dilipat gandakan pahalanya khamsina wa 20 di'fan, 25 derajat. Ustaz, kok 25 derajat? Katanya 27. Ya, riwayatnya banyak. Ini hadis saya sampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Bukhari Muslim. Adapun riwayat dari Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu begini, salatul jamaah afdhalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu lebih utama, lebih baik daripada sendirian, pahalanya 27 derajat. Jadi riwayatnya banyak. Ada yang 26 derajat. Nah itu para jamaah. Nah ini yang 25 derajat sebenarnya sama, pahala 25, 27. Artinya pahala yang dimana akan diberikan kepada orang yang berjamaah. Kita lanjutkan. Daripada mereka sholat di pasar atau di rumahnya, 25 sampai 27 derajat daripada sholat di pasar atau di rumahnya sendirian. Wa dzalika annahu idza tawadda fa asana al-wudu. Yang demikian itulah akan didapatkan seandainya orang dia mengambil air wudu dan memperbagus wudunya sesuai dengan tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma kharaja ila al-masjid la yakhruju illa shalah. Dan dia segera berangkat ke masjid ketika mendengar azan, atau di musola sekarang orang bilang
Dan niatnya tidak lain dan tidak bukan kecuali dia keluar dari rumahnya menuju masjid illa sholat, kecuali ingin melaksanakan sholat. Sholat ingin tujuannya, bukan yang lain, bukan. Ya Bapak Ibu, lam yakhtu, kata Nabi, khatwatan illa rufi'at lahu darajatun. Maka setiap satu langkahnya itu bisa mengangkat derajatnya, wa hutta anhu biha khati'atun, dan satu langkahnya bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahannya. Itu. Tidak berhenti di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza shalla lam tazil malaika tusalli alaihi ma dama fi musallahu ma lam yuhdith taqul Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazal ahadukum fi salati ma intidaras shalah. Panjang sekali hadis yang Ustaz. Iya. Ini hadis yang paling panjang di antara derajat pahala sholat berjamaah. Maka di saat itulah ketika orang masuk masjid, kemudian dia sholat tahiyatul masjid atau sholat rawatib, kemudian dia duduk sambil menunggu datangnya qomat sholat berjamaah, sekedar duduk, malaikat yang hadir di situ kemudian berdoa. Apa doanya? Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah kesejahteraan dalam hidupnya kepadanya, kepada si fulan ini. Ya Allah, rahmatilah dia dalam hidupnya. Ma lam yuhdith, selama dia tidak berhadas. Ketika dia berhadas, secepatnya dia keluar, ambil air wudu, duduk lagi. Malaikat terus mendoakan seperti itu. Subhanallah. Ini malaikat mendoakan orang yang hadir dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah. Gak main-main Bapak Ibu ya. Dan itu terus doa malaikat seperti itu sampai dia melaksanakan sholat la yazal ahadukum fi sholati ma intadara sholah, dan dia didoakan terus malaikat sampai dia keluar dari masjid. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terkait dengan kandungan hadis ini, maka kita ambil penjelasan di dalam kitab yaitu Bahjatun Nadirin Syarah Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Syekh Salim Ibn Al-Hilali, dan juga di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin dikarang oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Para ulama hadis ketika menjelaskan hadis ini, makna daripada hadis ini adalah para jamaah bahwa sholat berjamaah itu memiliki keutamaan, derajatnya, pahalanya 25 sampai 27 derajat. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat berjamaah itu merupakan sholat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada umatnya, bagi laki-laki bukan perempuan. Hukumnya apa? Wajib. Mana Ustaz dalilnya? Buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Allah berkata, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kerjakan sholat, bayar zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk ini. Ibnu Katsir ketika saya membuka tafsirnya, beliau mengatakan qad istadalla katsirun minal ulama bihadhil ayat ala wujubil jamaah. Ya, juz yang pertama. Di dalam penjelasan ini Ibnu Katsir mengatakan para ulama kebanyakan beristidlal. Apa istidlal? Mengambil kesimpulan dalil bahwa dengan ayat ini maka bagi laki-laki wajib berjamaah, sebagaimana nas-nas di dalam ayat yang lain. Sampai-sampai ketika Nabi dan para sahabat perang, itu tetap disuruh berjamaah, ya, bergantian. Perang ya, itu tetap salat berjamaah. Perang. Bagaimana yang nggak perang? Ya, di dalam surat An-Nisa Allah tegaskan, hendaknya mereka sebagian, ya, taifah itu untuk melaksanakan sholat, yang taifah sebagian kelompok menjaga. Satunya sholat berjamaah, satunya kelompok ini berjaga-jaga. Sampai seperti itu. Apalagi kondisi yang aman, damai, tentram, nggak ada perang. Maka lebih wajib lagi.
Meskipun ada pendapat, iya Ustaz ada pendapat sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Pendapat Imam Abu Hanifah atau pendapat dari pendapatnya sebagian yaitu Imam Ahmad. Tapi Imam Syafi'i, Imam Ahmad sendiri, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab As-Shalah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Dr. Fauzan bin Fauzan, dan juga Syekh Salim Id Al-Hilali ini akan mengatakan fardun ain, wajib bagi laki-laki. Para jamaah Bapak Ibu, yang ketiga terkait dengan kandungan hadis ini, bahkan sampai Nabi saja ketika ada orang buta tua pengen minta sholat di rumah saja tidak diizinkan, apalagi yang tidak buta. Mana dalilnya Ustaz? Kita buka. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini pernah bercerita. Qala rajulun a'ma atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang buta mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah." Fas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta kepada Nabi. Ya, sebelumnya mengatakan, "Ya Rasulullah, laisa li qa'idun yakuduni ilal masjid." Fas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayrakhisa lahu ayusalli fi baitihi. Orang tua buta datang kepada Nabi tadi, kemudian mengatakan, "Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tuh orang buta, sudah tua. Rumah saya agak jauh dari masjid ya Nabawi, masjid penjenengan niki. Dan saya tidak ada penuntun yang menuntun saya ke masjid untuk sholat berjamaah. Kira-kira boleh nggak saya sholat di rumah?" Masya Allah, orang buta tua. Farakhasalahu, kemudian Nabi membolehkan. Ya sudah kalau gitu. Falamma walla, baru saja Nabi mengatakan boleh, beranjak berapa langkah, kemudian da'ahu, dipanggil orang tua yang buta tadi. Faqala lahu, kemudian Nabi bertanya kepada orang buta tadi, hal tasma'us shalah atau hal tasma'un nidah bis shalah, apa kamu dengar azan ketika di situ ditegakkan sholat? Apa kata orang buta tadi? Qal na'am, betul ya Rasulullah, kulo itu ngimiringaken lek enten adzan, saya dengar ada. Qal, maka Nabi mengatakan fa'ajib, jawab, datangi panggilan azan tadi meskipun kamu buta, tapi hati kamu tidak buta, ya, tapi pendengaran kamu tidak buta. Maka Rasulullah SAW membacakan ayat, innama kana qalal mu'minin idza du'a ila Allah wa rasul ayahkuma bainam ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaikamul muflihun. Di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 51. Nanti dibuka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya ucapan jawaban orang-orang yang beriman itu kalau diajak oleh Allah dan Rasulnya agar keduanya Allah dan Rasulnya memberikan keputusan perkara hukum dan yang lainnya kepada orang yang beriman, ayyaqulu sami'na wa ata'na, maka jawaban orang yang beriman tadi apa? Sami'na wa ata'na, kami mendengar. Ingat, yang buta itu bukan telinga, tapi penglihatan. Di sini Allah mengungkapkan kalimatnya, begitu pentingnya sami'na, selama kamu masih dengar adzan, jawab. Coba, Masya Allah, sampai seperti itu. Ya, jadi yang buta itu bukan telinga kamu, tapi kan penglihatan kamu. Selama kamu masih bisa jalan, ya, coba jalan. Kecuali kalau sudah lumpuh,
Bahkan di zaman sahabat sendiri ketika ada orang yang kena stroke, sekarang stroke nggak bisa jalan, itu sampai dibopong oleh 2 orang, dibawa ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, sampai seperti itu. Ya kalau sakit bolehlah sholat di rumah, ada rukhsah, memang ada rukhsah. Itu. Tapi begitu semangatnya luar biasanya para sahabat Nabi itu dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka tidak mau masuk surga, itu paling belakang, nggak mau. Kalau kita, bagaimana kita Bapak Ibu? Semangat berlomba-lomba dalam kebaikan? Ya. Jadi tentunya kita lebih semangat lagi, meskipun belum jelas kita masuk surga atau neraka. Belum ada stempel bagi kita. Tapi para sahabat Nabi, Masya Allah, mereka sudah mendapat gelar apa? Radhiyallahu anhum ajma'in. Sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, ya. Walladzina tabi'uhum bi ihsan. Orang-orang muhajirin dan ansar yang mereka pertama kali masuk Islam dan orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi, mereka mendapatkan radhiyallahu anhum gelar. Semoga Allah ridho kepada mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi kalau kita ingin masuk surga, maka ikuti Nabi, ikuti para sahabat, ikuti para ulama-ulama yang luar biasa ibadah mereka. Diceritakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, Imam Zahabi yang hidup pada tahun sekitar kurang lebih 600 Hijri, murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pernah menjelaskan profil-profil ulama-ulama hebat salaf dulu ya. Diceritakan salah satunya siapa? Al-A'masi. Ya, seorang ulama besar ini selama 40 tahun itu belum pernah dia ini meninggalkan sholat berjamaah. Coba. Masya Allah. 40 tahun kita. Ya. Ya, jadi pertanyaan kira-kira kita selama hidup ini berapa kali meninggalkan sholat berjamaah? Meskipun kadang. Kenapa? Sampai-sampai ada seorang ulama itu ketika dia sedang bekerja saja dengar azan ditinggalkan dulu, sholat dulu. Nah itu. Ustaz, kalau masjidnya jauh bagaimana? Kalau masjidnya jauh, ajak karyawan-karyawan atau orang di situ untuk berjamaah bareng-bareng, nggak masalah. Yang penting berjamaah. Yang penting berjamaah, gitu. Kalau kita sedang bekerja, kita repot, kita di pasar, kita di kantor, kita di perjalanan, kita dimanapun, selama ada teman di situ, ajak berjamaah. Itu, agar kita mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, pahala yang besar, ya. Dan juga mendapat doa dari malaikat. Jadi kalau salah sendirian didoakan malaikat, enggak. Karena malaikat tidak mendoakan orang yang sholat sendirian. Ya para jamaah Ibu, jadi saya belum menemukan hadis yang sahih ataupun lemah ataupun hasan para malaikat doakan orang yang sedang sholat sendirian. Nah itu. Kecuali kalau mereka dia kondisi udzur syar'i, sakit atau dalam perjalanan atau memang betul repot nggak bisa ditinggalkan saat itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah penjelasan terkait dengan orang-orang yang didambakan oleh para penghuni langit di antara yang malaikat. Mereka akan terus didoakan malaikat sepanjang hidupnya dengan catatan mereka betul-betul semangat dalam menjalankan sholat berjamaah. Jadi tidak males-malesan, ya maaf Bapak Ibu, sholat sendirian ya. Jadi itu yang kami sampaikan, semoga ini bisa menambah iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna